Pertemuan kali ini kita akan membahas terkait dengan materi bersaing dengan teknologi informasi ya. Kita masuk di slide pertama. Yang perlu kita pahami adalah strategi bersaing ya. Di sini kita perlu memiliki sebuah strategi ketika bersaing ya. Karena ini sangat mempengaruhi ketika kita akan menjalankan proses bisnis ya. Jadi bagaimana kita bisa bertahan dengan sebuah bisnis tanpa adanya IT di zaman sekarang. Artinya sangat dibutuhkan sebuah teknologi informasi ya dengan strategi. Jadi nanti ada kaitan bagaimana strategi bisnis, bagaimana sistem informasi, ini menjadi sebuah suatu perputaran yang saling mendukung sehingga menghasilkan sebuah inovasi-inovasi gitu ya. Nah, kalau misalkan kita melihat seperti yang sebelumnya saya sampaikan sebagai contoh analisa ya, bahwa kalau misalkan ada sebuah perusahaan bank misalkan yang memiliki fasilitas yang berbeda, contoh satu bank memiliki berbagai macam fasilitas secara online, baik ATM maupun cabang-cabang banknya gitu kan. Nah, satu bank dia tidak terintegrasi secara online, tetapi dia juga tetap menjalankan proses bisnisnya. Nah, ketika kita dituntut untuk memilih, pasti kita akan memilih fasilitas bank yang memiliki beberapa ATM di setiap cabangnya gitu kan. Tetapi kalau misalkan bank yang satunya tidak memiliki keunggulan dari bank yang memiliki fasilitas, maka akan gulung tikar. Kecuali dia memang punya strategi keunggulan. Ada kondisi saat ini, bank yang belum memiliki ATM, kemudian belum memiliki cabang-cabang yang cukup luas gitu kan. Tapi tetap berjalan, karena dia punya sebuah keunggulan. Ya nanti ya keunggulannya bisa kalian analisa lah. Misalkan mungkin dari sisi kemudahan proses peminjaman, atau adanya kerjasama antara instansi dengan bank tersebut sehingga mudah untuk meminjam dan sebagainya, atau suku bunga dan sebagainya itu diatur dan program-programnya itu juga bisa menjadi sebuah keunggulan yang tidak memiliki berbagai macam fasilitas internet misalkan. Apalagi kalau yang sudah memiliki fasilitas internet tentunya ya pertama adalah jangkauan kemudahan ketika kita akan membayar ketika kita akan menabung atau membayar cicilan atau menarik tunai dan sebagainya. Nah, ini menjadi salah satu salah satu gambaran ya bahwa bersaing dalam sebuah perusahaan itu perlu strategi. Jadi apa keunggulan yang kita miliki gitu ya. Sehingga keunggulan-keunggulan tersebut merupakan suatu yang sangat penting tentunya bagi perkembangan dan kemajuan perusahaan ya. Karena sebuah perusahaan dapat bertahan dan berhasil dalam jangka panjang ya bila mengembangkan sebuah strategi gitu kan. Nah, di sini strategi yang bisa saya gambarkan ada 5 strategi kompetitif dasar yang bisa digunakan. Pertama adalah keunggulan dalam biaya ya. Jadi bagaimana strategi unggul dalam biaya? Di sini diceritakan bahwa menjadi produsen produk dan jasa berbiaya rendah di industri atau menemukan cara untuk membantu pemasok atau pelanggan mengurangi biaya mereka atau meningkatkan biaya pesaing. Artinya, bagaimana kita menciptakan sebuah produk yang memiliki biaya yang lebih murah. Tapi kalau misalkan biayanya misalkan tidak bisa ditekan, berarti kita harus menemukan cara bagaimana agar pelanggan mendapatkan barangnya lebih murah. Contoh kecil misalkan tadi saya sampaikan perguruan tinggi Universitas Subang memiliki mahasiswa. Nah, pelanggannya adalah mahasiswa. Nah, bagaimana biaya kuliahnya nggak bisa diturunin, tetapi di sini kita bisa menekan cost terkait dengan layanan-layanan yang lain. Salah satu contoh misalkan ketika mau kuliah tidak perlu datang, maka akan menghilangkan biaya transportasi setiap harinya. Bayangkan kalau tiap hari dari sisi transport menghabiskan uang 20.000 untuk bensin, makan 20.000 sudah 40.000, berarti dalam 1 bulan 1.200.000 akan dikeluarkan oleh mahasiswa. Kalau dihitung 30 hari misalkan ya.
Nah, kemudian yang kedua, belum biaya untuk melihat nilai, harus datang ke kampus, belum lagi bimbingan, belum kegiatan yang lain, belum mengikuti seminar, workshop, pelatihan dan sebagainya gitu kan. Nah, dengan adanya penekanan biaya dari sisi layanan, berarti bisa bisa mampu bersaing dalam perusahaan. Nah, dalam hal ini misalkan sebuah institusi pendidikan misalkan ya. Nah, ini adalah salah satu strategi dalam meraih keunggulan kompetitif ya. Nah, kemudian kedua adalah berkaitan dengan strategi diferensiasi, ya, mengembangkan cara untuk membedakan produk dan layanan perusahaan dari pesaing atau mengurangi keunggulan dari pesaingnya, misalkan. Nah, kalau misalkan kita akan membedakan produk dan layanan yang kita miliki, ya, berarti kita harus membuat sebuah produk yang memang berbeda, gitu kan. Contoh misalkan toko kedai kopi di mana dalam proses pelayanannya itu kita memiliki teknik tersendiri gitu sehingga orang lebih beda merasakan menikmati dari kopi tersebut cita rasanya gitu kan karena berkaitan dengan cita rasa. Nah, di sini bisa dibedakan berkaitan dengan produk ataupun layanan. Tadi kayak contoh rumah makan gitu kan ya. Ada rumah makan yang siap sajinya cepat. Contoh misalkan satu kasus nasi liwet gitu kan. Nah, ada yang nasi liwetnya itu ketika kita datang langsung cepat penyajiannya, tetapi ada beberapa poin yang lemah misalkan dari makanannya yang kurang, menurut saya sih kurang fresh gitu ya, pokoknya agak beda lah. Nah, beda dengan yang mengunggulkan dari sisi produk, ketika kita memesan lama sekitar 30 menit atau 40 menit karena diolah dari awal gitu kan. Jadi memang belum dimulai dimasak gitu. Tapi kalau yang bayi layanan itu mungkin sudah mulai dimasak, cuma agak dihangatkan atau gimana, saya juga kurang tahu. Cuma yang jelas layanannya cepat gitu. Dan dia juga mungkin punya target pasar masing-masing gitu kan. Ketika layanan cepat, mungkin orang yang sedang lewat di jalan perjalanan jauh, berhenti makan butuh dan sebagainya kan perlu yang siap sajinya cepat gitu kan. Karena mungkin sudah merasa lapar gitu kan. Beda dengan yang lagi santai, rekreasi atau mengisi waktu luang dan sebagainya. Ya, dia pilih produk yang mungkin lebih bisa dinikmati lebih enak lagi gitu kan. Bahkan kalau saya lihat yang mengunggulkan dari produk ini tempatnya lebih terpelosok, tidak di sisi jalan raya gitu kan. Tapi kalau yang layanan cepat justru di sisi jalan raya karena dia mungkin aja ada target masing-masing, punya pasar masing-masing gitu kan ya. Nah, jangankan rumah makan, bahkan bank juga punya pasar masing-masing, apakah targetnya rakyat, targetnya perusahaan, atau targetnya apa gitu kan. Dia punya target masing-masing gitu kan. Ada bank yang fokus terhadap pinjaman kepada rakyat ya, maksudnya dalam arti masyarakat umum lah, sehingga ATM pun diperbanyak setiap kecamatan, bahkan ada kadang-kadang ya. Nah, kemudian kalau yang targetnya adalah perusahaan korporat ya beda lagi gitu kan, bahkan dia mempunyai fasilitas yang berbeda ya. Nah, itu adalah strategi bersaing. Jadi artinya dia memiliki keunggulan-keunggulan yang bisa digunakan dan terkait target pasar yang akan dikejarnya gitu kan. Ya, jadi target pasar itu berkaitan dengan strategi inovasi ini ya, menemukan cara baru dalam berbisnis. Strategi ini dapat melibatkan pengembangan produk dan layanan unik atau memasuki pasar yang unik. Jadi kita bisa melihat apa nih pasarnya, targetnya yang targetnya siapa gitu kan. Itu yang perlu diperhatikan gitu kan ya. Jadi sasarannya ya. Contoh misalkan ada yang namanya jenis mobil gitu kan yang memang orang lain tidak banyak punya, limited edition lah gitu ya. Tapi inovasinya cukup luar biasa gitu. Tapi tetap karena pasar unik ya dia tetap laku gitu kan. Dia melihat target pasar juga gitu kan. Jadi strateginya dari si inovasi,
kemudian target pasarnya mau ya yang mana nih yang akan dikejar gitu kan. Nggak bisa dia berinovasi cukup tinggi, kemudian contoh misalkan dari sisi kendaraan mewah, tapi pasarnya adalah masyarakat luas umum yang mungkin penghasilannya juga menengah ke bawah, ya nggak bisa juga gitu kan, dan tidak bisa memproduksi secara massal banyak gitu kan. Nah, ini juga perlu menjadi sebuah strategi ya. Dan pasarnya siapa targetnya gitu kan. Kadang ada sebuah produk, kalau nggak salah satu produk gitu kan, satu jenis, dan targetnya akan disasar kemana gitu kan, dan harganya juga pasti fantastis gitu kan. Nah, itu terkait dengan strategi inovasi. Jadi kita harus memiliki inovasi-inovasi baru terkait dengan proses bisnis ya. Jadi produk layanannya harus jelas ya. Nah, kemudian berikutnya terkait dengan strategi pertumbuhan. Secara signifikan memperluas kapasitas perusahaan untuk menghasilkan barang dan jasa, berekspansi ke pasar global, dan berintegrasi ke dalam produk dan layanan terkait. Jadi, tentunya ini perlu adanya sebuah pengembangan gitu, pengembangan dari sisi perusahaan. Jangan stagnan di situ terus. Jadi harus memiliki sebuah proses target perluasan pasar gitu ya. Seperti yang sekarang salah satu usaha di Subang yang lagi mau berkembang ke arah nasional gitu ya. Tadinya kan lokal, sekarang lagi proses pengembangan sebuah websitenya, dan yang kalau nggak salah sudah saya sampaikan dia di pertemuan pertama dari sisi kue gitu kan ya. Nah, ini merupakan sebuah strategi pertumbuhan gitu kan. Dia inovasinya banyak ya, memiliki kue-kue yang memang tidak punya persamaan dengan produk-produk yang lain gitu kan. Bahkan toko kue ini yang memang mempelopori sebagai khas oleh-oleh Subang gitu kan. Dan dia ingin bahwa Subang itu punya gitu, punya apa namanya itu, punya produk keunggulan gitu terkait dengan produk-produk UMKM-nya. Gitu. Nah, dia seperti itu arahnya. Dan saat ini masih dalam proses pengembangan. Nah, kemudian berikutnya adalah strategi aliansi, membangun hubungan bisnis baru dan aliansi dengan pelanggan, pemasok, pesaing, konsultan, dan perusahaan lainnya. Artinya di sini adanya sebuah apa namanya itu, hubungan bisnis ya. Jadi perlunya adanya sebuah perkembangan ya, mitra lah. Apa ya, artinya mitra gitu, mitra dengan para pembisnis gitu ya. Jadi kalau misalkan apa namanya itu, misalkan ada marketplace, nah nanti berarti dia bermitra dengan jasa pengiriman barang dan sebagainya gitu kan. Bahkan sekarang bahwa dalam perakitan sebuah kendaraan juga ada mitranya gitu kan, misalkan ban dikirim dari perusahaan mana, kemudian mesin dari perusahaan mana, kemudian perakitan dan sebagainya di mana gitu kan. Itu merupakan sebuah strategi bisnis gitu ya. Nah, itu slide pertama. Kemudian berikutnya terkait dengan strategi bisnis ini ada 5 poin untuk melawan pesaing ya. Pertama, persaingan para pesaing dalam industrinya. Kemudian yang kedua adalah ancaman pendatang baru dalam suatu industri dan pasarnya. Kemudian ancaman yang ditimbulkan oleh produk pengganti yang mungkin merebut pangsa pasar, daya tawar pelanggan, dan daya tawar pemasok. Ya, nah ini adalah strategi untuk melawan pesaing gitu ya. Jadi sebuah bisnis itu ya tentunya kita harus mampu berjaga-jaga terhadap kekuatan tawar-menawar pada prinsipnya ya, baik dari pelanggan maupun pemasok yang sering berlawanan. Jadi kalau pelanggan kan pasti barang ingin murah, kalau pemasok dia ingin menjual ke kita lebih mahal gitu kan ya. Ya itu karena pemasok kan sifatnya menjual ke perusahaan kita. Jadi misalkan ketika kita perusahaan itu mengolah sebuah roti, berarti pemasoknya adalah terigu, kemudian gula, telur, berarti dia memasok gitu kan. Nah, sementara pelanggannya ya konsumennya ya dengan harga, cara yang dicari adalah dengan harga yang paling murah. Nah, di sini tentu adanya apa ya, jika daya tawar pelanggan menjadi terlalu kuat ya mereka dapat
apa ya? Ya pada prinsipnya gini lah. Bagaimana kita bisa mengatasi daya tawar pelanggan itu bisa dikontrol, kemudian daya tawar pemasok juga bisa dikontrol, ya. Tentunya dengan adanya sebuah perhitungan yang detail terkait dengan kebutuhan produk, biaya pemasaran, biaya pendistribusian dan sebagainya. Ini juga perlu diperhatikan gitu kan ya. Nah, kemudian di sini persaingan para pesaing dalam industri banyak ya, banyak. Kemudian ancaman pendatang baru dalam suatu industri dan pasarnya, ancaman yang ditimbulkan oleh produk pengganti yang mungkin merebut pangsa pasar, ini juga perlu diperhatikan ya, karena apa yang namanya ya, yang namanya ancaman yang ditimbulkan oleh produk pengganti itu ya, ini yang perlu hati-hati. Contoh misalkan berjualan tisu misalkan. Nah, ada produk pengganti tisu, misalkan tisu elastis atau tisu sintetis gitu kan. Ah, ini kan tisu sintetis bisa lebih tahan lama gitu kan dalam proses penggunaannya. Atau tisu yang memang bisa dicuci 5 kali dalam satu helainya gitu kan. Nah, kan sekarang sudah mulai ada tisu yang seperti itu ya. Tisu bisa dicuci 5 kali gitu kan. Jadi udah kotor bisa dicuci lagi gitu kan. Nah, itu bisa menghemat dalam proses penggunaan tisu. Nah, ini juga perlu diperhatikan terkait dengan hal-hal seperti itu gitu kan. Nah, kemudian ancaman pendatang baru dalam suatu industri dan pasarnya. Ini terutama pendatang baru ya gitu kan ya. Jadi kadang orang bisa melihat, wah ini usaha ini lagi rame. Nah, maka ikut bikin usaha seperti itu gitu kan, dengan keunggulan-keunggulan yang lebih unggul gitu kan, karena yang namanya pesaing akan melihat, mengawasi gitu kan, melihat mengawasi seperti apa sih produk yang dimiliki oleh pesaingnya gitu kan. Jadi biasanya ada 3 poin yang diawasi, itu seberapa cepat pelayanannya, seberapa bagus kualitas produknya, kemudian seberapa murah harganya gitu kan. Itu yang akan diawasi gitu kan. Nah, kalau misalkan contoh ketika kita menjual satu produk yang jenisnya sama, ketika harganya berbeda lebih murah, ya udah itu akan ini gitu kan. Kadang ada orang yang memang layanannya cepat, itu yang akan diambil ada gitu. Jadi tergantung kita target pasarnya seperti apa dan strategi apa yang akan diunggulkan gitu ya. Nah, itu terkait dengan strategi bersaing ya. Nah, kemudian kita di sini bisa melihat bagaimana TI dapat digunakan untuk mendukung strategi kompetitif ya. Ya, di sini kita bisa melihat dari 5 poin ini sih sebenarnya ada kaitannya dengan yang tadi ya, strategi yang tadi ya. Kita akan bahas terkait dengan poin pertama, yaitu biaya yang rendah. Menggunakan teknologi informasi dapat menurunkan biaya operasional ya. Tentunya perkembangan IT yang sangat pesat ini dapat berdampak terhadap penurunan biaya operasional gitu, sehingga dari penurunan biaya operasional ini tentunya bisa menekan jumlah pegawai. Ketika jumlah pegawai sudah bisa ditekan, maka biaya kos yang dikeluarkan untuk memproduksi lebih kecil, sehingga biaya bisa lebih murah untuk penjualan produknya gitu kan ya. Nah, ini terkait dengan pemanfaatan teknologi gitu kan ya. Nah, ini juga perlu diperhatikan ya. Jadi bagaimana kita menggunakan TI dengan tujuan adalah untuk menurunkan biaya operasional. Jangan sampai ketika TI diimplementasikan tetap aja biaya operasionalnya cukup tinggi. Yang seperti saya tadi sampaikan terkait dengan sistem yang ada di perguruan tinggi gitu kan ya, yang tadinya tanpa teknologi, SIAK, perwalian online, PMB online, dan sebagainya, ya, itu sangat menguras biaya tentunya ya. Contoh misalkan ketika akan perwalian, mahasiswa itu harus mengeprint transkrip nilai ke bagian akademik, misalkan 6 lembar setiap orang, kalau satu orang 6 lembar gitu kan. Kemudian belum mengisi kartu rencana studi, kemudian belum mengisi kartu hasil studi, belum menemui dosen wali,
kemudian belum di ACC oleh Kaprodi dan sebagainya. Itu sangat luar biasa gitu yang dikeluarkannya ya. Belum kos untuk kertas, kos untuk printer, kemudian kos untuk dosen wali yang harus dikeluarkan gitu kan. Itu sangat besar sehingga biaya lebih besar yang dibutuhkan. Nah, kemudian berikutnya adalah pembeda ya. Dukungan teknologi informasi dalam menganalisa data dari perilaku bisnis dan pasar sehingga sebuah perusahaan dapat mencari kesempatan agar produk atau jasanya tetap menjadi unik dan berbeda dengan kompetitornya, pesaingnya ya. Nah, jadi sebenarnya kalau saya melihat, kalau saya menganalisa bahwa dalam sebuah perusahaan itu adalah bermain di informasi. Bermain di informasi itu baik itu dari sisi eksternal maupun internal. Kalau dari sisi internal, perusahaan kita berarti bagaimana menyiapkan sebuah kebutuhan data secara real time terkait dengan kebutuhan produk, kebutuhan bahan baku, kebutuhan pendistribusian dan sebagainya. Dan selain itu juga kita ada riset terkait dengan produk-produk yang ada di luar, seperti apa gitu. Apa bentuk, harga dan sebagainya gitu. Itu sering kita sering saya coba untuk menganalisa beberapa produk gitu ya. Jadi bagaimana ketika produk yang kita miliki ini biar bisa lebih bertahan gitu kan. Nah, itu terkait dengan sebuah produk. Jadi ada produk intinya ada pembeda ya. Ya pembedanya tadi bisa kita targetkan mau di sisi apa nih pembedanya gitu ya. Kalau misalkan dari ketiga-tiganya ya mungkin agak berat misalkan. Nah, misalkan kita ambil dari sisi pelayanannya dia lebih cepat, atau dari sisi produknya yang sangat berkualitas ya, atau misalkan dari sisi harganya mau murah atau mau mahal gitu kan ya. Nah, itu yang terkait dengan pembeda. Apa pembedanya sehingga ini menjadi sebuah keunggulan kompetitif dari para pesaing atau kompetitor perusahaan lain. Ya, contoh misalkan kita passion membuka usaha berkaitan dengan terkait dengan apa namanya itu fashion lah, pakaian gitu ya. Nah, kita cara memasarkannya mau seperti apa? Contoh misalkan dengan berarti berkaitan dengan proses layanan gitu kan tentunya. Nah, proses layanan berarti bagaimana ketika layanan itu memberikan kemudahan bagi para konsumennya. Kemudian ketika melihat tertarik gitu kan berarti ada video marketing dan sebagainya. Kemudian pembeliannya secara online, kemudian proses pengirimannya cepat gitu kan. Itu juga menjadi sebuah pembeda. Kemudian inovasi. Ya, penggunaan teknologi informasi dapat membantu menciptakan produk atau jasa yang selalu baru sehingga tetap dapat menguasai pasar ya. Jadi dengan adanya sebuah teknologi ya membantu untuk berinovasi membuat produk-produk baru. Ya, ini juga contoh misalkan gini. Ketika kita akan contoh gini. Dengan adanya IT misalkan kita bisa mendapatkan informasi yang diperoleh dari para pengguna terkait dengan keinginan sebuah produk. Contoh misalkan kendaraan ya. Kalau kita melihat nih kendaraan kadang suka ada di pasaran terlebih dahulu ya. Ya biasanya ini yang pengrajin atau ini ya seperti dashboard dan sebagainya, misalkan bumper suka dimotif gitu kan. Nah, pada akhirnya dari motif-motif itu suka diangkat di perusahaan gitu kan. Saya melihat kadang seperti itu. Tapi saya nggak tahu juga apakah itu sebenarnya sudah ada lebih awal di perusahaan sehingga pengrajin meniru atau memang pengrajin yang kreatif membuat kemudian perusahaan melihat wah ini kayaknya lebih menarik gitu dibuat bumper yang sedemikian rupa akhirnya diangkatlah dengan di kendaraan di produk yang baru. Ini juga berkaitan dengan sebuah teknologi. Atau misalkan selain itu kita bisa membuat sebuah desain kemudian didesain sedemikian rupa dalam bentuk 3D seperti apa tampilannya, bagaimana interior dan eksteriornya gitu kan. Itu juga pengaruh dari coba dukungan teknologi tentunya ya. Jadi dengan adanya teknologi juga bisa dilakukan sebuah riset pasar gitu ya. Pasarnya sebenarnya Subang itu butuh mobil yang seperti apa sih gitu kan. Apakah mobil yang memang mobil untuk sport gitu kan,
ya lihat jalannya apakah mendukung atau tidak gitu kan, atau memang melihat dari sisi pendapatan masyarakatnya sehingga membuat apa, sehingga menentukan produk kendaraan yang seperti apa gitu. Misalkan kendaraannya pengen bentuk kendaraan untuk keluarga tapi dengan biaya yang ringan, ya berarti didesain sedemikian rupa gitu ya. Kemudian berikutnya adalah pertumbuhan perusahaan yang besar, banyak cabang, outlet pada era saat ini sangat membutuhkan teknologi informasi ya. Kenapa? Karena untuk mengontrol dan memonitoring terkait dengan perkembangan-perkembangan di outletnya juga tentunya. Bagaimana apa namanya itu kemajuan dari setiap cabangnya, sehingga perlu adanya evaluasi atau ya artinya adanya monitoring dan evaluasi harus bertindak seperti apa gitu kan terkait dengan cabang-cabang, sehingga kalau misalkan terintegrasi dengan IT maka dapat terkontrol. Kemudian berikutnya the Develop Alliance untuk mengintegrasikan partner bisnis juga tentu mengandalkan teknologi informasi ya. Jadi contoh misalkan apa ya, kalau saya nggak salah gitu ya, seperti misalkan perusahaan Alfa atau Indomaret ya, di mana perusahaan ini juga bekerja sama mungkin dengan para distributor seperti yang produk-produk Unilever dan sebagainya misalkan. Kemudian juga dia bisa bekerja sama dengan para masyarakat untuk membuka-buka swalayan-swalayan seperti itu ya, dengan perjanjian-perjanjian tertentu gitu kan. Sekarang banyak Alfa-Alfa milik apa perorangan yang memang bekerja sama dengan Alfa, PT Alfanya sendiri gitu kan. Nah ini butuh ke arah sana. Jadi kan dengan seperti itu gerai-gerainya juga lebih banyak gitu kan, setiap pelosok sudah mulai banyak gitu. Dari itu adalah strategi bisnis ya. Dan ini juga bisa didukung dengan adanya IT ya, artinya bahwa IT sangat erat kaitan dengan keunggulan atau strategi bisnis ya di era sekarang ini. Ya sekarang kita lihatlah kalau di pasar-pasar ya, tidak menutup kemungkinan kalau yang di pasar berjualan itu dia juga berjualan secara online, dipasang di Shopee, di Lazada, misalkan di Bukalapak. Saya rasa seperti itu ya. Pasti kayak gitu, karena dia juga melihat pasar gitu kan, melihat pasar apakah pasarnya orang yang memang males untuk jalan dan sebagainya, atau misalkan tetap ada tokonya karena banyak orang yang mau tetap milih produk secara langsung. Itu juga menjadi sebuah apa namanya itu strategi bisnis gitu ya. Jadi dengan adanya teknologi sangat dimanfaatkan sekali gitu ya. Jadi kalau kita lihat bahwa strategi dan sistem informasi ini memang saling terkait erat ya, walaupun dampak strategis informasi sulit dikuantifikasikan ke depannya ya. Namun efek sistem dan teknologi informasi pada strategi bisnis tentunya dapat menciptakan sebuah keunggulan kompetitif tentunya ya, yang bisa dirasakan dan dilihat ya. Kalian sudah mulai bisa menilai ya perkembangan teknologi saat ini ya. Jadi perusahaan seperti apa yang mampu tetap bertahan gitu kan, apalagi di era sekarang gitu kan ya. Banyak perusahaan-perusahaan yang mungkin gulung tikar dengan kondisi saat ini ya. Jadi kita harus pandai-pandai melihat peluang bisnis gitu ya. Nah, kemudian di sini ada beberapa hal faktor terabaikannya pemanfaatan sistem informasi. Pertama adalah ketidaktahuan sistem informasi dan potensi penggunaannya. Berarti ketidaktahuan ini bisa dimulai dari pimpinan ataupun bawahannya ya. Jadi potensi nggak tahu potensinya kalau dengan sistem informasi itu sejauh apa, seperti apa gitu kan, sehingga apa namanya tidak menggunakan sebuah sistem gitu kan. Kemudian selain itu juga komunikasi yang buruk dan pemahaman antar kelompok sistem informasi dan bisnis. Ini juga harus memiliki sebuah pemahaman gitu kan ya, antar tiap kelompoknya terkait dengan
pemanfaatan sistem informasi ya. Jadi misalkan ada departemen A, B, C, D dalam sebuah perusahaan, ini juga harus sinkron terkait dengan pemahaman dari sisi pengembangan sistem informasi. Jadi contoh misalkan ada bagian keuangan, bagian akademik, bagian perpustakaan dan sebagainya, dia harus memahami bahwa IT ini sangat memiliki peranan yang sangat penting gitu kan ya. Kalau kita bisa melihat, coba contohnya misalkan ketika siswa mau mengajukan sidang skripsi, ketika sistemnya sudah terintegrasi, ada beberapa hal yang bisa menolak dia untuk pengajuan sidang. Pertama, mungkin dari sisi keuangan. Ketika mau mengajukan, keuangannya bagaimana? Ada tunggakan enggak? Jika ada tunggakan, berarti sistem akan nolak dan memberikan notifikasi misalkan lunasi pembayaran atau tagihan gitu kan. Atau misalkan berkaitan dengan nilai akademik. Nilai akademik Anda tidak mencukupi sebagai batas minimal untuk sidang akhir, maka lakukan perbaikan. Itu bisa gitu kan. Atau misalkan di perpustakaan Anda masih memiliki peminjaman buku, segera kembalikan notifikasinya. Itu kan kalau kita memahami manfaat sistem informasi itu cukup luas, ya itu kan sangat bermanfaat dan mungkin bisa digunakan. Dan ini adalah faktor yang terabaikannya itu ada yang pertama ketidaktahuan, komunikasi yang kurang baik antar departemen berkelompok, tidak mau ngobrol dan sebagainya gitu kan. Ini juga berpengaruh terhadap pemanfaatan sistem informasi. Kemudian penolakan terhadap perubahan dari personil sistem informasi dan personil bisnis ini juga berpengaruh ya, karena rata-rata bisa muncul dari penolakan itu kan. Ya mungkin dia memilih karena tidak tahu terkait dengan sistem informasi, dia mungkin merasa ingin selalu di zona aman gitu kan, sehingga adanya penolakan perubahan sistem informasi gitu kan ya. Nah ini juga berpengaruh, apalagi misalkan dengan usia yang sudah agak tua, misalkan dia harus menyesuaikan dengan teknologi, pelatihan dan sebagainya, itu kan cukup repot gitu kan ya. Kemudian kurangnya fokus pada peluang untuk keunggulan kompetitif, dia tidak bisa melihat pasar targetnya gitu kan. Kalau misalkan sekarang di era pandemi tidak menggunakan learning management system, menggunakan WhatsApp aja misalkan, wah itu agak repot gitu kan. Maka dibuat sebuah learning management system karena melihat keunggulan kompetitif ketika menggunakan LMS pada saat pandemi seperti ini. Kurangnya metode untuk mengukur manfaat ya. Jadi perlu adanya sebuah metode sejauh mana kemanfaatan dari pemanfaatan sebuah sistem informasi ya. Baik, berikutnya di sini ada sebuah gambar yang menceritakan bahwa gambar ini menunjukkan istilahnya apa ya, representasi lah dari gambar sederhana adanya interaksi antara strategi bisnis dan sistem informasi gitu kan ya. Nah ini menunjukkan bagaimana keduanya dapat saling mempengaruhi antara strategi bisnis maupun sistem informasi dan mengarah pada penghasilan sebuah penciptaan nilai kompetitif ya, dan mewujudkan tujuan dari sebuah perusahaan tersebut atau korporasi. Ini adalah strategi bisnis. Jadi harus memahami ya. Jadi bahwa sistem informasi itu dia mengemas berbagai macam bidang ilmu kalau menurut saya gitu kan ya. Bidang ilmunya nanti dikemas dalam strategi bisnis dalam rumah sakit, strategi bisnis dalam dunia pendidikan, strategi bisnis dalam pemerintahan. Kan yang namanya bisnis saya berpikir ya berbeda-beda. Kalau kayak di pemerintahan mungkin bisnisnya terkait dengan layanannya lebih efektif, lebih prima gitu kan ya. Prosesnya lebih cepat. Nah, kemudian kalau di perusahaan mungkin bisnisnya dari arah ya keuntungan keuangan, benefit gitu kan. Ya, itu adalah strategi bisnis. Jadi bahwa sistem informasi mengemas berbagai macam bidang ilmu, baik manajemen, sumber daya manusia dan sebagainya dikemas sehingga menjadi sebuah nilai.
keunggulan nilai kompetitif. Nah, kemudian berikutnya di sini kita melihat bagaimana informasi dapat memberikan daya saing, ya. Dapat memberikan daya saing. Jadi kita perlu melihat sebuah nilai, ya. Kalau dalam arsitektur interface biasanya desain ini, value chain ini akan digunakan untuk melihat aktivitas dalam sebuah perusahaan. Di sini ada sebuah tujuan margin dari sebuah perusahaan tersebut. Jadi ada aktivitas utama, kemudian ada aktivitas pendukung. Kalau kita melihat dari sebuah perguruan tinggi, misalkan katakanlah ya, menghasilkan sebuah lulusan yang mempunyai kompetensi apa gitu kan ya, maka aktivitas utamanya apa? Penerimaan mahasiswa baru, perkuliahan, kemudian perwalian, perkuliahan, misalkan kemudian bimbingan, pengembangan minat dan sebagainya. Nah, ini adalah aktivitas utamanya, misalkan. Nah, kemudian pendukungnya bisa banyaknya sistem informasi perpustakaan, kemudian sistem informasi Tridharma dan sebagainya. Ya, di sini aktivitas pendukungnya harus dilihat, ya, sehingga nanti tujuan atau target dari perusahaannya itu apa gitu kan, untuk memberikan daya saing gitu kan, di sini diterjemahkan. Nah, kemudian di slide terakhir di sini bahwa mau tidak mau ketika teknologi mau diterapkan, maka perlunya adanya sebuah proses reengineering, ya. Nah, perlu adanya sebuah proses reengineering. Ya, contoh kecilnya kan seperti kita dalam perwalian, reengineeringnya ya dirubah gitu kan, sangat dirubah. Yang tadinya harus datang ngisi KRS dan sebagainya, wah cukup banyak lah ngejelimet ya. Nah, sekarang dengan teknologi ya dimudahkan, dan prosesnya juga sudah direkayasa ulang, ya. Jadi ini adalah apa yang namanya itu, gambaran dari bisnis proses reengineering. Tentunya ada tahapan-tahapannya gitu kan ya. Di sini sudah jelas tahapan-tahapannya, mulai dari tahapan pertama bagaimana kita mengembangkan dari visi dan tujuan organisasi ataupun tujuan dari proses bisnis engineering ini. Kemudian memahami proses yang ada, kemudian mengidentifikasi dan membuat desain ulang, dan sampai pada perbaikan berkelanjutan secara terus-menerus. Jadi tidak berhenti setelah poin 8 itu, tetap langsung pembenahan. Kenapa? Karena perkembangan teknologi itu semakin pesat dan melihat tren gitu kan. Jadi ketika kita membuat sebuah bisnis proses engineering juga harus melihat trennya juga. Akhirnya ketika ada sebuah teknologi terbarukan, maka kita harus mengikuti juga perkembangan itu gitu kan ya. Nah, baik, itu pertemuan hari ini. Terima kasih atas waktunya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.